Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas terkait kamera ya, ini di Redmi Note 10s dan juga di Poco X3 NFC. Nah, menarik nih teman-teman. Karena kedua smartphone ini menggunakan 64 megapiksel. Nah, kita akan coba bahas terlebih dahulu di sini terkait hardware-nya teman-teman, atau hardware kameranya. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini terkait untuk Redmi Note 10s ini masih menggunakan MIUI versi bawaan 12.5.4, sedangkan untuk di Poco X3 NFC di sini sudah menggunakan MIUI versi 12.5.2 yang terbaru. Oke, yang pertama di sini di bagian sensor utama teman-teman ya. Nah, sensor utama nih, sensor utamanya ya, atau di bagian kamera utamanya ini menggunakan 64 megapiksel, cuman sensornya berbeda. Oke, untuk di Redmi Note 10s di sini menggunakan sensor OmniVision. Oke, 64 megapiksel. Sedangkan di Poco X3 NFC di sini menggunakan sensor Sony IMX682. Nah, ini udah bukan kaleng-kaleng untuk sensor di Poco X3 NFC ini teman-teman. Seperti itu. Nanti kita akan coba tes di resolusi tertinggi untuk foto 64 megapiksel. Nanti kita coba bandingkan lebih keren yang mana. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke sensor lainnya, yaitu kamera ultrawide. Ya, untuk Poco X3 NFC di sini menggunakan sensor Hynix dengan 13 megapiksel. Nah, ini yang menjadi keunggulan utama di Poco X3 NFC karena sudah menggunakan ultrawide di 13 megapiksel. Sedangkan di Redmi Note 10s ini menggunakan 8 megapiksel untuk ultrawide dan menggunakan masih sensor OmniVision. Selanjutnya ada dua kamera lagi nih teman-teman. Nah, untuk Poco X3 NFC sensor makro ini sama dengan Redmi Note 10s, itu menggunakan OmniVision sebesar 2 megapiksel. Untuk di bagian depth sensor, oke, depth sensor Poco X3 NFC ini menggunakan Hynix, sedangkan untuk di Redmi Note 10s ini menggunakan sensor Galaxy Core. Nah, mungkin teman-teman nggak asing ya dengan sensor kamera Galaxy Core ini. Oke. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita akan coba lihat di bagian software, teman-teman ya. Nah, software di kedua smartphone ini beda tentunya. Nah, ini yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan, teman-teman. Oke, ini saya sudah ada di smartphone-nya. Kita akan coba lihat di sini di bagian aplikasi kameranya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ini untuk di kedua smartphone-nya ini pasti kelihatan berbeda ya. Kalau di sini tuh lebih terang. Nah, iya memang karena untuk di Redmi Note 10s ini menggunakan AMOLED ya, layar AMOLED, sedangkan di Poco X3 NFC masih menggunakan IPS. Makanya nanti ketika uji tes foto saya akan langsung perlihatkan di layar saja teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini teman-teman, ini di bagian foto ya, atau pas kita buka ini langsung di bagian foto, di bagian atas di sini sama semuanya ya. Nah, untuk di bagian sini atas ya, ini semuanya sama seperti itu. Kemudian kita coba ke video, oke, ke video sini. Nah, ini dia. Di bagian video juga sama teman-teman ya, seperti ini. Oh, berbeda, sorry. Di bagian video ternyata di sini untuk di sebentar, kita coba lihat dulu di sini. Oke. Kita atur dulu ya, atur dulu di 1080p. Oke. Nah, kita coba lihat di sini di bagian video, teman-teman. Di bagian video di sini kelihatannya sama saja, cuman teman-teman kalau jeli ya, di bagian atas di sini kelihatan. Oke. Nah, di bagian Poco X3 NFC di sini kita bisa melihat adanya ultra steady ya, video stabil. Sedangkan di Redmi Note 10s di sini tidak ada nih. Oke, tidak ada. Begitupun kalau misalkan kita di sini ubah menjadi, ini kita matikan dulu, kita ubah menjadi 1080 60 fps, 1080 60 fps. Oke. Sama ya, di Redmi Note 10s di sini tidak ada steady atau stabilan video. Sedangkan di X3 NFC ini ada teman-teman ya, seperti ini stabilan videonya. Nah, ini kenapa saya bilang
Redmi Note 10s untuk kualitas kamera ini di bawah Poco X3 NFC, terutama di bagian videonya. Nah, apalagi kalau kita coba lihat di sini di bagian ultra wide. Oke, kita coba lihat di sini di ultra wide di bagian video, teman-teman. Ini di Redmi Note 10s, dan di sini kita coba lihat di Poco X3 NFC. Nah, kita lihat seperti ini, teman-teman. Kemudian di bagian atasnya juga di Poco X3 NFC ini kita bisa menggunakan video stabil di ultra wide seperti itu. Kemudian kita coba lihat di resolusi. Nah, resolusi yang menarik di sini, oke, untuk di Poco X3 NFC di sini kita bisa menggunakan sampai di 4K 30 fps. 1080p 60 fps di Poco X3 NFC ini stabil banget, stabil parah, teman-teman, keren. Nah, sedangkan di Redmi Note 10s di sini kita hanya bisa sampai di 1080p 30 fps untuk di bagian ultra wide-nya. Oke, ini sudah pasti beda kelas, teman-teman. Ultra wide-nya di kedua smartphone ini ya jauh lebih baik tentunya di Poco X3 NFC. Nah, ini ya. Kemudian kita juga lihat di sini di mode Pro ya. Nah, di mode Pro kita lihat. Nah, di mode Pro di sini kita coba ini ke video dulu. Nah, video seperti ini. Kita bisa lihat ya, ini perbedaannya ini karena layar, teman-teman. Ini layarnya yang membedakan. Jadi di bagian Redmi Note 10s ini karena sudah menggunakan Super AMOLED, ini kelihatannya lebih cerah, lebih terang seperti itu ya. Nah, ini perbedaannya. Seperti itu. Nanti kita coba lihat saja hasil akhirnya ya. Jadi saya tidak akan bandingkan di smartphone-nya ini. Jadi langsung gambarnya nanti, teman-teman, seperti itu kalau foto ya, dan juga video nanti di akhir. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini di bagian mode Pro ya. Keduanya ini bisa menggunakan mode Pro di bagian video. Jadi kita bisa atur, kita bisa buat bokeh-bokehan di video ya. Nah, ini kita bisa atur tuh kan, kita bisa atur bagian fokusnya. Nah, ini ya, kita bisa atur bagian fokusnya. Nah, ini udah kelihatan sebetulnya. Kalau di kamera pasti ini nggak kelihatan. Ini udah kelihatan ya, kalau kita dengan mata asli kita kelihatan ini di bagian Redmi Note 10s ini banyak semut-semutnya, alias agak burik, teman-teman. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan X3 NFC, aduh, kameranya ini jauh, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat di bagian mode fotonya ya. Ini di mode Pro. Di mode Pro kita lihat seperti ini. Kita juga bisa sama-sama menggunakan 64 megapiksel, 64 megapiksel, dan di bagian mode Pro ini hampir sama ya di bagian softwarenya. Kita coba lihat di titik 3 di sini, oke. Nah, ada yang kurang nggak di sini, teman-teman? Kita lihat ya. Tuh. Itu RAW bisa, ini bisa ya. Kemudian apa nih yang nggak ada nih? Oke. Pelurus ya. Nah, pelurus sebetulnya kalau di Poco X3 NFC ini kan seperti ini. Nah, kalau di Redmi Note 10s ini untuk pelurus dan lain sebagainya itu fiturnya ada di sini, teman-teman. Nah, tampilkan garis. Nah, ini bisa banyak. Kita bisa menggunakan seperti ini, alat bantunya seperti ini, dan juga pelurus atau tanda tengah kita bisa aktifkan. Nah, ini kelebihan yang ada di Redmi Note 10s di bagian alat bantu ya. Nah, alat bantu tampilan garis bantu seperti itu. Nah, saya sih suka pakai yang ini aja sih, atau yang ini nih. Nah, saya pakai yang ini aja lah, seperti standar, seperti biasa. Oke, seperti itu ya. Ini di bagian mode Pro. Nah, selanjutnya di sini kita coba ke menu lainnya. Nah, ini yang shock mungkin ya pengguna Redmi Note 10s. Kita coba ya. Kita lihat di sini di bagian menu lainnya. Nah, menu lainnya di sini kalau di X3 NFC ini segudang, teman-teman. Malam hari, 64, video singkat, panorama, dokumen, vlog. Nah, di Redmi Note 10s untuk mode vlog di sini nggak ada nih. Kemudian gerak lambat ada ya. Selang waktu ada. Nah, selang waktu ada, dan dual video nggak ada nih. Di Redmi Note 10s ini nggak ada untuk dual video. Nah, seperti ini ya. Tuh, dual video ini nggak ada nih. Di sini nggak ada. Kemudian kita lihat lagi di sini ada pencahayaan panjang. Nah, pencahayaan panjang juga di sini nggak ada di Redmi Note 10s. Kemudian cloning, tuh, cloning ada ya di Poco X3 NFC ada. Jadi sebetulnya spesifikasi yang ada di sini tuh hampir sama dengan Poco X3 Pro, bahkan dengan Redmi Note 10 Pro sama.
Nah, kalau dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro hanya beda di sensornya saja, 108 megapiksel. Kalau di Poco X3 Pro juga sama, sensornya saja lebih tinggi di Poco X3 NFC, karena di Poco X3 Pro itu menggunakan 48 megapiksel. Cuma masing-masing mempunyai kelebihan ya. Nah, itu dia teman-teman, mempunyai kelebihan masing-masingnya. Oke. Nah, ini mungkin ya teman-teman ya di bagian pembahasan software. Kita sudah lihat ya. Jadi perbedaan di antara keduanya ini apa? Itu kan mulai dari tadi hardware-nya, kemudian software-nya. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti kita bisa simpulkan di akhir. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba ya, ini di resolusi 64 megapikselnya. Kita akan coba foto ini dulu aja ya. Nah, kita coba lihat, ini saya coba di Redmi Note 10S terlebih dahulu. Oke, 3 2 1. Kemudian ini di Poco X3 NFC. Oke, 3 2 1. Oke. Nah, hasilnya teman-teman bisa disimak ya. Nah, itu dia hasilnya. Teman-teman bisa nilai sendiri. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba foto ultrawide-nya. Nah, ini masih keadaan normal tadi. Kita coba ultrawide. Nah, ini dia teman-teman, langsung berubah drastis ultrawide-nya ya. Kita coba lihat di sini 3 2 1. Oke, itu dia ya hasilnya. Sebentar, kita coba satu lagi. Ini yang ultrawide-nya Poco X3 NFC. Wah, beda banget teman-teman. Oke, 3 2 1. Oke. Nah, itu dia teman-teman hasilnya untuk ultrawide di bagian foto. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman hasilnya? Nah, bisa teman-teman nilai sendiri ya. Oke, di sini kita akan coba di mode Pro ya, di bagian foto. Di sini kita akan coba membuat foto bokeh dengan memanfaatkan manual fokus. Oke, kita akan coba ya di sini. Ini hasilnya, nanti teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, ini kita coba atur dulu fokusnya seperti ini ya. Ini fokusnya tepat banget nih ya ke si objeknya. Kita coba lihat 3 2 1. Nah, itu teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba seperti ini, kita akan coba ambil fokus yang sebelah sana tuh, yang paling depan, dan yang di depan sini fokus. Nah, seperti ini. Ini keren banget. 3 2 1 ya. Bentar. Nah, 3 2 1. Oke, ini keren banget. Nah, itu teman-teman ya, hasilnya seperti itu. Kemudian kita akan coba di Poco X3 NFC ya. Nah, kita coba di Poco X3 NFC di sini di mode Pro seperti ini. Oke, kita coba lihat. Kita coba mode makronya dulu seperti ini. Oke, mantap ini. 3 2 1. Nah, itu dia teman-teman. Dan sekarang kita coba fokus jauhnya ya. Nah, seperti ini. 3 2 1. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ya. Bisa lihat? Oke, bisa dilihat teman-teman ya, itu hasil dari foto kedua ini dengan menggunakan teknik Pro dan memanfaatkan manual fokus. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Mana yang terbaik seperti itu ya? Oke, lanjut sekarang di sini kita akan coba di luar ya. Kita akan coba di luar dengan video teman-teman ya. Kita coba videonya. Nah, ya oke teman-teman, di sini saya coba tes kamera di 1080p 30 fps. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Di sini untuk kualitasnya, yang sebelah kiri ini adalah Poco X3 NFC, yang sebelah kanan ini Redmi Note 10S. Ya, kita lihat teman-teman ya, ini untuk kualitas dari gambarnya kita bisa lihat ya, tuh seperti ini ya. Ini di 1080p 30 fps. Nah, sekarang di sini saya akan coba di 1080p 60 fps. Ya oke teman-teman, di sini saya menggunakan resolusi 1080p 60 fps. Bagaimana menurut teman-teman di sini, apakah gambarnya sama atau malah lebih bagus yang mana nih teman-teman? Nah, kita lihat di sini ya. Ini seperti biasa, yang sebelah kanan adalah Redmi Note 10S dan yang sebelah kiri adalah Poco X3 NFC. Nah, gimana nih teman-teman? Oke, kita coba lihat di sini. Tuh, ya. Oke, kita coba lihat sini. Oke, nah ini dia teman-teman.
ini di 1080p 60 fps. Wow, bagus yang mana nih kira-kira ya? Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes di ultra wide. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan kamera ultra wide. Nah ini dia, bagaimana kestabilannya. Kita coba mundur lagi, kita coba maju lagi. Nah, kita coba lihat di sini, karena ultra wide di sini adalah fix ya, fix fokus. Jadi kita tidak bisa mengatur fokusnya. Tapi teman-teman di sini bisa dilihat sendiri ya untuk hasilnya. Dan untuk suaranya gimana nih? Oke, keren ya. Ayo, yang mana nih menurut teman-teman? Pasti Poco X3 NFC yang bagus ya, karena sudah menggunakan 13 megapiksel nih teman-teman. Nah seperti ini ya, ini untuk hasilnya, keren. Oke, kita akan coba di sini kamera depannya teman-teman ya, atau kamera selfie-nya. Ya, oke teman-teman, di sini kita coba lihat ya, ini kamera depannya. Yang sebelah kiri Poco X3 NFC, sebelah kanan Redmi Note 10s. Bagaimana menurut teman-teman di sini untuk kualitasnya? Kalau menurut saya ya, untuk di bagian kestabilan ini jauh lebih stabil di Redmi Note 10s dibanding Poco X3 NFC. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menilai sendiri. Nah, untuk kamera depannya seperti ini teman-teman hasilnya. Kita coba lari. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, itu tadi teman-teman ya hasil pembahasan antara kamera Redmi Note 10s dan juga Poco X3 NFC. Sama-sama 64 megapiksel. Penilaian teman-teman gimana, bisa komen di kolom komentar. Kalau kesimpulan yang saya buat ya, untuk kamera hasil foto itu hampir sama persis, nggak ada perbedaan. Cuman kalau detail, ini lebih detail yang Poco X3 NFC. Kemudian ultra wide, jelas ultra wide di sini menang di X3 NFC. Kemudian video ya, video juga sama nih, video menang di X3 NFC. Cuman sayangnya di Poco X3 NFC untuk kamera depan atau kamera selfie-nya, ketika kita coba buat video itu nggak stabil teman-teman, nggak sestabil si Redmi Note 10s ini. Nah, jadi kesimpulan saya antara kedua smartphone ini di bagian kamera memiliki kelebihan masing-masing. Seperti itu. Cuman sayangnya juga di Redmi Note 10s ini untuk di bagian menu lainnya di bagian kamera itu hanya sedikit. Seperti contoh vlog nggak ada, pencahayaan panjang nggak ada, dan juga sayangnya dual video nggak ada di Redmi Note 10s ini. Oke, nah mungkin nanti kita akan coba lihat ya, kita bahas terkait di Redmi Note 10s ini setelah update ke MIUI 12.5.5 di bagian kameranya, terutama di bagian menu-menunya, apakah ada tambahan seperti itu atau tetap saja. Semoga ada tambahan ya, ada tambahan lainnya. Dan kalau misalkan yang sudah update ke MIUI 12.5.5 di Redmi Note 10s ini, apa saja kelebihannya di kameranya ataupun di performanya, bisa komen di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.